Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudara Tuhan, ini bagian yang ke-8. Kita bicara tentang keluar dari zona nyaman. Saya ingin masih tetap bicara tentang kisah di mana kita harus keluar daripada zona nyaman, karena itu hal yang sangat penting. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita mengerti bagaimana caranya keluar dari zona nyaman. Sebetulnya mudah. Banyak orang bertanya pada saya, bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman? Sebetulnya sangat mudah. Caranya kita keluar dari zona nyaman, kalau kita yakin bahwa di zona nyaman kita yang kita hidupi pada hari ini sebetulnya tidak nyaman. Kita masih ingat kisah tentang pemuda yang kaya. Uang ada, mentaati firman Tuhan dan melakukannya, rasanya seperti itu. Dan ketika dia merasa nyaman, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus, apa yang kurang?" Dan Yesus katakan, "Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku." Ternyata dia tidak bisa ikut. Dia lebih senang tinggal di rumahnya dengan kekayaannya, dengan aktivitas agamawinya, dan tidak mau menjual hartanya keluar dari zona nyaman, dan dia tidak mau mengikuti Yesus. Ini yang terjadi dalam kehidupan setiap kita kadang-kadang. Merasa bahwa tempat nyaman betul-betul nyaman. Padahal untuk keluar dari zona nyaman, kita harus yakin bahwa tempat yang nyaman di muka bumi ini sebetulnya tidak nyaman. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Harus kita sadar bahwa kenyamanan kita masa lalu itu membawa kita dalam kebinasaan. Dan untuk kita bisa menikmati kehidupan, kita harus meninggalkan manusia lama kita, dan kita harus masuk dalam kehidupan yang baru. Artinya begini, bahwa ketika kita meninggalkan zona nyaman, masa lalu kita, itu awal dari sebuah kehidupan baru yang Allah akan sediakan dalam kehidupan kita. Yesus pun melakukan untuk meninggalkan zona yang nyaman, untuk supaya kita memperoleh kehidupan. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia meninggalkan zona nyamannya, dia meninggalkan surganya, dan dia untuk serupa dengan kita supaya kita menikmati kehidupan. Artinya bahwa Yesus pun pernah lakukan untuk tinggal meninggalkan zona nyaman supaya kita memperoleh kehidupan. Dan kalau saudara ingin menerima kehidupan itu, langkah yang saudara lakukan harus meninggalkan zona nyaman saudara, meninggalkan hal-hal masa lalu saudara untuk mencapai sebuah kehidupan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan taat sampai mati, bahkan saya mati di kayu salib. Ini Yesus lakukan supaya kita memperoleh hidup ketika dia keluar dari zona nyaman. Saya harap saudara kasih Tuhan, kalau Yesus pun melakukan keluar dari zona nyamannya, Tuhan ingin supaya saudara mulai hidup dengan meninggalkan zona nyaman masa lalu saudara untuk menikmati kehidupan, menyalibkan diri, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Tuhan memberkati.
tetaplah setia dan berani meninggalkan zona nyaman di akhir zaman ini. Tuhan memberkati.